Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin. Di video kali ini saya akan berbagi informasi yang saya ketahui seputar Bansos, khususnya bagi KPM yang tidak cair bantuannya di tahap 1 tahun 2022 ini, yaitu KPM PPNT dan juga PKH. Apakah di tahap selanjutnya nanti bisa cair lagi bantuannya atau tidak? Jadi saya minta kepada semuanya untuk tetap menonton video ini sampai selesai dan dukung channel ini dengan cara share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya dan klik subscribe-nya juga serta aktifkan lonceng notifikasinya karena di channel ini akan selalu ada info terbaru mengenai Bansos, juga bisa bertanya seputar Bansos. Baiklah, langsung saja mengenai pertanyaan yang banyak dilontarkan para KPM di luar sana dan juga yang masuk di kolom-kolom komentar pada konten-konten saya sebelumnya. Apakah KPM yang tidak cair bantuannya di tahap 1 tahun 2022 ini bisa cair lagi di tahap selanjutnya? Karena seperti yang kami ketahui, untuk KPM yang sebelumnya cair itu sebenarnya masih banyak yang masih layak menerima bansos karena sosial ekonominya masih terbilang layak bantu dan juga komponennya masih ada, tapi malah bantuannya nggak cair di tahap 1 tahun 2022 ini. Itu sekitar ada 10%-an khusus di wilayah dampingan saya dari seluruh total penerima bansos itu sekitar 10%-an. Tapi dengar-dengar kabar-kabar dari teman-teman yang lain itu rata-rata seperti itu juga ya, sekitar 10%-an di wilayah dampingan mereka itu tidak menerima bansos atau bantuannya tidak masuk di tahap 1 ini. Nah, pertanyaannya, apakah di tahap berikutnya atau di tahap 2 tahun 2022 ini bantuannya bisa masuk kembali atau tidak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena tergantung dari penyebab kenapa bantuannya tidak masuk di tahap 1 ini. Karena ternyata ada beberapa penyebab sehingga bantuannya KPM itu tidak masuk di tahap 1. Salah satu penyebabnya yaitu tidak padannya data yang dia miliki antara Capil dan juga DTKS atau Dapodik dan juga Simpatika. Dan penyebab berikutnya karena terdeteksi sudah tidak layak bantu lagi karena sosial ekonominya sudah berada di termin atas, atau terdeteksi sudah meninggal dunia atau pindah alamat, atau terdeteksi di dalam satu keluarganya itu terdapat status pekerjaannya sebagai PNS atau TNI atau Polri, sehingga otomatis datanya dikeluarkan dari DTKS dan dinyatakan tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial, PKH dan juga BPNT. Untuk kriteria KPM yang bisa cari lagi bantuannya di tahap 2 dan tahap selanjutnya, yang pertama sosial ekonominya itu masih dinyatakan layak bantu setelah dilakukannya musyawarah desa atau kelurahan tempat dia tinggal. Jadi apabila dia benar dinyatakan masih layak bantu, maka harus diceritakan lagi penyebabnya. Bisa jadi bantuannya tidak masuk di tahap 1 itu karena ada yang tidak padan datanya antara DTKS dan juga Dukcapil atau Dapodik dan Simpatika tempat anaknya sekolah ini. Jadi solusinya agar kedepannya bisa mendapatkan bansos lagi, yaitu harus dipadankan dulu datanya. Cara memadankannya bagaimana? Pastikan di kartu keluarganya yang Bapak Ibu punya itu seluruh anggota keluarganya itu nicknya sudah aktif atau sudah online atau sudah dikonsolidasikan di Capil. Karena walaupun anaknya itu sudah masuk di dalam KK, sudah tercantum namanya di dalam KK, tapi ternyata belum tentu nicknya anaknya itu sudah aktif di Capil. Jadi kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu atau istilahnya dikonsolidasikan agar nick anaknya itu bisa aktif dan terbaca di pusat. Dan berdasarkan informasi yang kami dengar, apabila nick anaknya itu atau nick anggota keluarga KPM ini tersebut semuanya sudah online di Capil, itu akan otomatis mengikuti ke DTKS karena antara DTKS dan juga Capil ini sudah mulai disinkronkan. Jadi cukup memastikan data anaknya ini benar di Capil dan juga terkonsolidasikan atau aktif nicknya, online nicknya di Capil, maka nanti akan mengikuti masuk ke DTKS. Nah, ternyata itu adalah salah satu penyebab bantuan KPM ini tidak masuk. Contoh kasus di wilayah dampingan saya, jadi dia itu punya anak balita gitu yang baru aja dimasukkan ke dalam kartu keluarganya dan komponennya, dia kan penerima PKH, komponennya yaitu tadi anak balita ini. Nah, ternyata pada saat dicek nama anaknya, nicknya anaknya di dalam DTKS itu tidak ada nama anaknya di dalam DTKS, hanya ada nama orang tuanya. Jadi yang terbaca di pusat
si KPM ini sudah tidak memiliki komponen lagi, makanya bantuannya tidak masuk. Nah, padahal kan dia memiliki komponen, yaitu anak balita. Hanya saja anak balitanya ini NIK-nya belum aktif di Capil, sehingga tidak terbaca di DTKS. Dan setelah dicek ternyata NIK anaknya benar belum terkonsolidasikan, makanya belum bisa terbaca di DTKS, sehingga bantuannya tidak masuk di tahap 1 ini. Dan contoh kasus yang kedua, masih di wilayah dampingan saya, itu ada salah satu KPM yang tidak masuk juga bantuannya di tahap 1 tahun 2022 ini. Setelah saya cek, dia kan komponennya anak sekolah tuh. Setelah saya cek, itu anaknya tidak terdaftar di Dapodik tempat dia sekolah, karena dia menyekolahkan anaknya di pesantren, yang pesantren ini belum terdaftar gitu ya, jadi itu pesantren baru. Nah, sekarang ini anaknya dipindahkan lagi, dimasukkan lagi ke sekolah negeri, karena pesantren tempat anaknya sekolah itu belum terdaftar di Simpatika. Nah, ternyata itu adalah penyebab bantuannya tidak masuk, karena ternyata anaknya itu tidak terbaca di DTKS karena tidak terdaftar di Dapodik tempat dia sekolah atau Simpatika tempat dia sekolah. Jadi itu tadi, walaupun anaknya ini NIK-nya aktif di Capil, misalnya sudah online di Capil, tapi apabila yang bersekolah ini anaknya tidak terdaftar di Dapodik tempat dia sekolah, tetap aja anaknya itu tidak bisa padan datanya di DTKS, sehingga yang terbaca di pusat, orang ini, KPM ini sudah tidak memiliki komponen lagi, sehingga tidak diberikan bantuan. Jadi apabila masih terbilang layak bantu secara sosial ekonomi dan masih memiliki komponen serta data-datanya itu sudah dipadankan antara Capil dan juga Dapodik tempat dia sekolah, maka kedepannya akan ada harapan bisa mendapatkan bantuan sosial lagi, dengan catatan data yang diambil pusat itu sebagai dasar penyaluran bansos tahap berikutnya nanti adalah data yang terbaru yang sudah dimutakhirkan atau yang sudah dipadankan. Kemudian kriteria KPM yang tidak masuk lagi bansosnya di tahap selanjutnya, yaitu KPM yang terdeteksi sudah mampu secara ekonomi atau presentasi ekonominya itu sudah berada di desil atas, sehingga untuk bantuan-bantuan seperti BPNT dan PKH itu dinyatakan tidak layak lagi untuk menerima bantuan tersebut. Atau KPM yang terdeteksi ternyata sudah meninggal dunia, karena yang namanya kartu KKS ini itu tidak bisa diahli wariskan. Contoh misalnya si pemegang kartu KKS ini itu adalah neneknya di sini, namanya yang tercantum di sini. Sedangkan di dalam rumah tersebut itu masih ada cucunya atau anaknya di sana. Tapi ternyata neneknya si pemegang kartu ini sudah meninggal dunia. Kartu ini tidak boleh ahli wariskan atau dipindah tangankan ke anaknya tadi atau ke cucu-cucunya, walaupun anaknya dan cucu-cucunya yang tinggal satu rumah ini benar-benar layak bantu, tergolong masyarakat miskin yang layak bantu. Tetap saja kartu ini tidak bisa diahli wariskan atau dipindah tangankan begitu. Kalau pemilik kartu ini sudah terdeteksi meninggal dunia, otomatis bantuannya itu akan diputus, tidak diberikan lagi masuk ke sini. Nah, solusinya agar anaknya dan juga cucu-cucunya yang tinggal serumah ini bisa mendapatkan bantuan lagi ke depannya, yaitu dengan cara kartu keluarganya dimutakhirkan dulu, diperbaharui dulu di Capil. Jadi orang tuanya atau neneknya yang sudah meninggal itu dikeluarkan, sehingga nanti kepala keluarganya kan menjadi kepala keluarga yang baru tuh, nama yang baru. Nah, itu nanti didaftarkan ulang di DTKS lewat desa atau kelurahan tempat Bapak Ibu tinggal. Setelah nanti namanya sudah masuk di dalam DTKS, maka akan ada harapan ke depannya bisa mendapatkan bansos, tapi tergantung dengan kuota lagi. Kriteria KPM selanjutnya yang tidak bisa mendapatkan bansos ke depannya lagi, yaitu KPM yang setelah dilakukan pendataan SAGIS pada akhir tahun kemarin ternyata terdeteksi di dalam kartu keluarganya itu ada yang bekerja sebagai TNI atau Polri atau pegawai negeri sipil. Nah, mereka ini dinyatakan mampu dan tidak layak bantu, sehingga bantuannya otomatis diputus atau datanya tidak layakkan di DTKS, sehingga kedepannya tidak ada harapan lagi bisa mendapatkan bansos. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Pesan saya yang namanya bantuan sosial itu tidak ada yang permanen. Kalau hari ini dapat, belum tentu kedepannya bisa dapat lagi ya.
karena yang namanya bansos itu pemberian, kalau dikasih ya disyukuri, kalau nggak dikasih berarti rezeki kita bukan di bansos. Oke, semoga harinya menyenangkan, segala urusannya dimudahkan, rezekinya dilancarkan. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.